Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ririn Herawati Diah Oktaviani. Di sini saya nggak sendiri loh. Saya akan bersama 4 teman sejawat lainnya, yaitu ada Utin Aulia Maulidia, Pentiran Nur Alim, Sakinah, dan Devi Kirana Pratiwi. Kami mahasiswa program studi S1 Fisioterapi Transfer Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang salah satu subgrup dalam WCPT, yaitu tentang aquatic therapy. Mungkin teman-teman semua sudah mulai penasaran ya, sebenarnya apa sih aquatic therapy tersebut? Apa manfaatnya dan bagaimana cara melakukannya? Yuk kita simak pembahasan satu ini yang akan dijelaskan oleh Utin Aulia Maulidia. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu apa sih fisioterapi itu. Saya akan mengenalkan kepada teman-teman tentang fisioterapi. Menurut Permenkes nomor 65 tahun 2015, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, latihan fungsi, serta komunikasi. Sedangkan orang yang berprofesi di bidang fisioterapi disebut fisioterapis. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 11, fisioterapi adalah tenaga kesehatan yang dikelompokkan sebagai tenaga keterampilan fisik dan bukan tenaga kesehatan tradisional. Untuk di Indonesia, organisasi yang menaungi profesi fisioterapi adalah IFI atau Ikatan Fisioterapi Indonesia. Awal mulanya, organisasi profesi fisioterapi dibentuk pada tahun 1961 dengan nama HAFI atau Himpunan Asisten Fisioterapi Indonesia, yang kemudian berubah nama menjadi IKAFI pada tahun 1968. Lalu, pada tahun 1996, IKAFI disingkat menjadi IFI melalui Kongres ke-7 di Makassar. Pada tahun 1970, Indonesia diterima sebagai temporary member of WCPT di London. Teman-teman pada tahu nggak sih apa itu WCPT? WCPT atau World Confederation for Physical Therapy adalah sebuah organisasi suara internasional untuk fisioterapi yang dibentuk pada tahun 1951. Organisasi ini mewakili lebih dari 350.000 fisioterapis di seluruh dunia melalui 106 anggota organisasi. Sedangkan subgrup WCPT adalah sebuah organisasi independen yang menentukan hak mereka sendiri dalam menentukan minat di bidang tertentu, mampu mempromosikan kemajuan fisioterapi dan pertukaran pengetahuan ilmiah di bidangnya. Adapun subgrupnya antara lain akupuntur, akuatik, kardiorespiratori, IPE, manual terapi, mental health, neurologi, occupational health and ergonomy, older people, onkologi, palliative care and HIP, pediatric, pelvic and women health, private practice, dan sport. Yang akan kami bahas adalah tentang aquatic therapy yang berada di bawah naungan International Organization of Aquatic Physical Therapy. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti yang akan dijelaskan oleh Pentiran Nur Alim. Yuk kita simak pembahasannya. Sebelumnya, teman kita sudah menjelaskan tentang macam-macam subgrup menurut World Confederation for Physical Therapy. Selanjutnya, saya akan jelaskan lebih lanjut tentang aquatic therapy. Pertama kali mendengar tentang aquatic therapy, pasti yang ada di dalam pikiran teman-teman adalah berenang di kolam. Nah, sebenarnya ada lebih dari sekedar berenang dalam penggunaan kolam, dan ada banyak teknik yang berbeda yang dapat digunakan dalam pemberian aquatic therapy. Lalu, apa sih sebenarnya aquatic therapy itu?
Menurut Howard 2016, aquatic therapy adalah istilah akhir abad ke-20 yang menggambarkan terapi ilmiah, alasan medis, dan serangkaian prosedur klinis menggunakan perendaman air untuk pemulihan modalitas fisik dan aktivitas fisiologis dan untuk melakukan transformasi psikologis. Sementara, menurut Australian Physiotherapy Association, aquatic therapy adalah berbagai kegiatan yang sebagian besar berkaitan dengan kegiatan terapi dan latihan yang dilakukan di dalam air, di mana sifat-sifat air digunakan untuk mencapai tujuan terapeutik yang spesifik. Sebenarnya, penggunaan aquatic terapi ini telah digunakan selama lebih dari 100 tahun. Pada tahun 1910, sekolah Spalding for Crippled Children di Chicago menggunakan tangki kayu untuk latihan bagi pasien yang lumpuh atau paralisis. Kemudian, bak terapi digunakan untuk merawat pasien cerebral palsy yang salah satunya ada di Rumah Sakit Ortopedi di Los Angeles. Pada tahun 1930-an di Arkansas dibuat kolam renang hangat untuk latihan akuatik dan fisioterapi dalam air. Pada tahun 1937, Dr. Charles Leroy Lowman menerbitkan teknik senam bawah air, di mana ia merinci metode terapi akuatik untuk latihan di dalam air. Jadi, seperti yang kita lihat, aquatic therapy memiliki sejarah yang panjang, namun secara signifikan telah maju ke tingkat yang lebih canggih seperti sekarang ini. Dan adapun tujuan dari aquatic therapy adalah membantu dalam merehabilitasi fungsi neurologis, muskuloskeletal, kardiopulmoner, dan psikologis pasien atau individu. Dan dalam beberapa kasus juga membantu mempertahankan tingkat fungsi pasien atau klien, atau mencegah kemunduran, misalnya keseimbangan atau pencegahan jatuh, atau mencegah cedera seperti pemulihan dalam program olahraga. Nah, setelah memahami pengertian dan tujuan dari aquatic therapy, pasti teman-teman ingin tahu siapa saja yang dapat diberikan treatment aquatic therapy. Menurut Wilk dan Joyner, pada tahun 2014, pengaplikasian aquatic therapy dapat diberikan kepada pasien atau klien berikut ini. Yang pertama yaitu rehabilitasi kardiovaskular dan kardiopulmonal. Yang kedua, rehabilitasi muskuloskeletal. Yang ketiga, rehabilitasi neurologis. Yang keempat, rehabilitasi ortopedi dan postoperasi. Yang kelima, geriatri dan rehabilitasi osteoporosis. Yang keenam, rehabilitasi obesitas dan bariatrik. Yang ketujuh, rehabilitasi atlet. Yang kedelapan, atlet training. Dan yang terakhir, kondisi prenatal. Nah, bagaimana teman-teman dengan penjelasan tadi? Cukup menarik, bukan? Sekarang akan kita lanjutkan tentang penjelasan mengenai prinsip fisik air dan teknik apa saja sih yang digunakan dalam aquatic therapy. Yuk kita simak penjelasannya oleh Sakinah. Untuk memahami bagaimana aquatic therapy dapat bermanfaat bagi kesehatan, maka penting untuk kita pahami terlebih dahulu apa saja sifat-sifat fisik air yang dimanfaatkan di dalam aquatic therapy tersebut. Nah, oleh karena itu, saya akan menjelaskan apa saja sifat-sifat fisik air menurut Will dan Joyner 2014. Yang pertama, massa jenis air atau density. Massa jenis tubuh sedikit lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga akibatnya tubuh memindahkan volume air yang beratnya sedikit lebih banyak daripada tubuh, memaksa tubuh ke atas dengan kekuatan yang sama dengan volume air yang dipindahkan. Tekanan hidrostatik yaitu gaya yang diberikan pada tubuh yang direndam oleh molekul cairan. Tekanan tersebut sebanding dengan kedalaman tubuh yang direndam dan sama di seluruh arah. 3. Kemampuan mengapung atau buoyancy. Berdasarkan prinsip Archimedes menyatakan bahwa ketika suatu benda tenggelam seluruhnya atau sebagian di dalam cairan, ia mengalami dorongan ke atas yang sama dengan berat cairan yang dipindahkan atau disebut juga dengan mengapung. Nah, 4. Viskositas,
yaitu ukuran ketahanan gesek yang disebabkan oleh gaya kohesif atau atraktif antar molekul cairan. Viskositas memberikan resistensi yang sama pada seluruh gerakan di dalam air, sehingga menjadikan air sebagai media latihan kekuatan. Yang kelima, termodinamika. Air adalah konduktor yang efisien. Hal ini menjadikan penggunaan air lebih efisien karena air mempertahankan panas atau dingin serta mengantarkannya dengan mudah ke bagian tubuh yang terendam di air. Nah, begitulah teman-teman tentang prinsip fisik air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik apa saja sih yang bisa dilakukan di dalam aquatic therapy tersebut. Teknik yang dapat dilakukan di dalam aquatic therapy, yang pertama yaitu bed registering method, yang kedua Watsu, yang ketiga Aichi, dan yang keempat aqua stretch. Nah, dari beragam manfaat aquatic therapy ini, ada juga loh beberapa kelebihan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh fisioterapis untuk diberikan pada klien atau pasiennya. Nah, menurut Will dan Joyner 2014, beberapa kelebihan tersebut yaitu yang pertama, penggunaan air di dalam aquatic therapy dapat mengurangi gaya gravitasi sehingga dapat mengurangi beban dan tekanan yang menyakitkan pada otot dan sendi. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat serta kelebihan dari aquatic therapy ini. Teman-teman semua, sekarang kan kita dalam masa pandemi COVID-19. Kira-kira bisa nggak sih aquatic therapy ini kita terapkan pada kondisi seperti ini? Yuk kita intip penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Devi Kirana Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan penata laksanaan aquatic therapy pada masa pandemi COVID saat ini. IOAPT atau International of Aquatic Physical Therapies mengeluarkan statement pada tanggal 12 Mei 2020 mengenai praktik fisioterapi akuatik di negara-negara di seluruh dunia untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit COVID-19. IOAPT menyarankan semua ahli fisioterapi untuk mengikuti panduan dan saran resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan otoritas kesehatan di masing-masing negara. Adapun pedoman umum yang disediakan oleh organisasi-organisasi ini mendukung rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, tes pH dan disinfektan air kolam secara berkala dan teratur. Yang kedua, tingkat pH dan disinfektan mematuhi persyaratan dan peraturan setempat. Yang ketiga, uji bakteriologis bulanan air kolam dilakukan oleh laboratorium yang disetujui. Yang keempat, untuk membersihkan dan mensterilkan benda-benda dan permukaan yang sering disentuh di lingkungan kolam, memastikan rezim pembersihan yang sering dan teratur dari semua area yang digunakan oleh publik. Rekomendasi tambahan meliputi yang pertama, pengguna kolam renang harus di-screening untuk gejala sebelum berpartisipasi dalam aktivitas akuatik apapun. Jika orang tersebut menunjukkan gejala apapun, mereka tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas akuatik. Yang kedua, pengguna kolam renang perlu mandi sebelum memasuki kolam untuk menghilangkan kotoran yang biasanya ditemui pada tubuh dan segera mandi setelah meninggalkan kolam. Yang ketiga, pelaporan fasilitas perairan harus menjadi bagian dari proses bertahap. Yang keempat, sesi kelompok akuatik yang terdiri dari aerobik air, fisioterapi akuatik, dan lain-lain hanya dimungkinkan dengan pemesanan sebelumnya dengan tetap menghormati pedoman jarak sosial, yaitu jarak dari masing-masing orang. Yang kelima, aerosol yang dihasilkan oleh air yang ada di spa atau di fasilitas air obat akan memiliki karakteristik disinfeksi yang sama dengan air mandi dari fasilitasi ini. Yang keenam, upaya untuk membersihkan atau mendisinfeksi bahan yang digunakan dalam sesi fisioterapi akuatik setiap kali digunakan.
Nah, bagaimana teman-teman semua? Sudah cukup jelas kan? Sebelum saya akhiri video kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat yang sudah menyampaikan informasi mengenai aquatic therapy ini. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisioterapi.